Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali melaksanakan ibadah kita Jumat 29 April 2022. Walaupun ibadah kita ini masih dilaksanakan secara virtual, kan tetapi kiranya sukacita dan semangat kita tidak berkurang di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita siang ini, aku mau undang teman-teman semua untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu, bahkan sepanjang bulan April yang sudah boleh kita lewati di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Mari teman-teman semua, aku undang kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, dengan apakan kami balas kebaikan-Mu, Tuhan. Sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Kau Allah yang setia. Kau Allah
Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita tundukkan kepala kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Allah Bapa, selamat siang Tuhan Yesus, selamat siang Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami, pendidikan kami, pelayanan kami, di dalam segala hal yang kami kerjakan. Kami tahu Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kembali menyatukan hati kami ingin memuji Engkau, kami ingin meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus bertahta di atas setiap puji-pujian, di atas penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga Tuhan urapi kami anak-anak-Mu Tuhan yang melayani Engkau di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Engkau sembunyikan kami di balik kaki salib-Mu, supaya kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan bersama-sama tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan jalannya ibadah kami siang ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Untuk menambah sukacita dan semangat kita di dalam memuji Tuhan siang ini, aku mengundang teman-teman semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian kasih Allah. Semuanya boleh tepuk tangan ya. Bertambah sukacitanya setelah memuji Tuhan, amin. Amin. Oke, tiba saatnya kita akan menerima bagian yang terbaik dari kebenaran firman Tuhan. Aku mau undang teman-teman semua untuk memfokuskan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengangkat pujian terlalu besar, karena kasih-Nya terlalu besar di dalam hidup kita. Dia telah merelakan nyawanya. Sama-sama kita katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu.
dikatakan telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu dalam. Kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan pada Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan, kami semua Tuhan bisa berkumpul untuk mendengarkan sharing firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebenarnya kami ingin mendengarkan sharing firman-Mu, biarlah kami Tuhan menangkap setiap apapun yang akan di-sharingkan Tuhan pada hari ini. Berikan kami Tuhan telinga seorang murid dan hati seorang hamba, agar kami bisa mengimplementasikan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa memberkati banyak orang lewat sharing firman yang akan disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama aku Deborah Cinialau, yaitu Deborah. Aku dari Prodi Farmasi angkatan 2020. Di sini aku membawakan sharing firman Tuhan tentang intimacy, yaitu God is love, atau keintiman. Tuhan adalah kasih. Landasan ayat kita yaitu di 1 Yohanes 4 ayat 15-16. Nah, judul perikopnya yaitu Allah adalah kasih. Sebelum kita bicara soal keintiman, kita perlu tahu apa itu kasih. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar ya, apa itu kasih, bagaimana itu kasih. Contohnya kasih adalah sabar, kasih murah hati, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu tahu sumber kasih itu dari mana. Allah adalah kasih. Kasih itu hakikatnya adalah Allah. Kasih Tuhan itu tetap dan kekal. Nah,
Makanya kasih Tuhan itu tidak pernah tergantikan. Kasih Allah itu sejati, adalah kasih sejati. Nah, kita perlu mengenal kasih tersebut. Karena tanpa kasih, kita tidak bisa ada sampai hari ini. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Bahkan Bapak merelakan anaknya yang tunggal agar setiap kita manusia-manusia yang berdosa ini bisa menerima keselamatan dan bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak sangat menyayangi anaknya, tapi dia rela memberikan anaknya itu untuk setiap kita. Menurut aku sih itu kasih yang benar-benar sejati. Karena siapa sih Bapak di dunia yang mau menyerahkan anaknya untuk orang lain yang istilahnya nggak dikenal. Menurutku itu Tuhan luar biasa. Kita perlu nih kenal siapa itu Tuhan, bagaimana itu Tuhan Yesus seperti apa. Karena tadi Tuhan adalah kasih. Kan Yesus mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa melewati mengenal Bapa tanpa melewati Tuhan Yesus. Nah, kita perlu mengenal Tuhan Yesus, mengenal Bapa, mengenal Rohnya, agar kita bisa mengenal seperti apa itu kasih. Nah, mari kita kupas satu-satu di 1 Yohanes 4 dari ayat 7 dulu ya. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Nah, dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Salah satu ciri-ciri orang yang mengenal Allah pasti dia memiliki kasih. Dia bisa mengasihi sesamanya, mengasihi Tuhan yang paling utama. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Allah sudah mengasihi kita nih, lewat anaknya yang tunggal, lalu menebus setiap dosa-dosa kita. Kita sebagai umat Tuhan perlu mengasihi sesama kita juga. Kita perlu mengasihi Allah. Karena Allah telah mengasihi kita. Nah, saudara-saudara aku yang terkasih, jika Allah demikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi, Allah tetap berada dalam kita, dan kasihnya sempurna dalam kita. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada dalam Allah dan Dia di dalam kita. Kita mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh. Allah telah memberikan Rohnya pada setiap kita, hingga kita perlu mengasihi Allah. Ada hukum terutama bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Langsung ke ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap dalam Dia dan Dia dalam Allah. Ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita.
Allah adalah kasih, dan berasa tetap berada dalam kasih, dia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Nah, ditekankan lagi sekali lagi di ayat 16 tadi, bahwa Allah adalah kasih. Makanya kita perlu mengasihi Allah, karena Allah telah mengasihi kita. Dan karena kasih, kita berada dalam Allah, dan Allah berada dalam kita. Nah, bagaimana cara kita mengasihi Allah? Perlu adanya keintiman sesuai dengan tema kita. Kita tahu kalau Allah adalah sumber kasih itu. Maka kita perlu mengenal siapa pribadinya. Nah, yaitu dengan keintiman. Apa sih itu keintiman? Keintiman itu adalah persekutuan pribadi kita dengan Tuhan dalam hadiratnya. Nah, seperti contohnya pasangan ya. Nah, pasti mereka memiliki chemistry kan, hubungan yang intim, sehingga mereka bisa saling mengasihi sebagai seorang pasangan. Begitu juga dengan kita, dengan Tuhan. Dan kita ingin intim dengan Tuhan, kita perlu mengenalnya, mengenal kasihnya. Nah, satu contoh ayat di Alkitab, beberapa Alkitab, yaitu Daud. Daud ini sering mendapatkan masalah dalam hidupnya. Banyak masalah yang dimulai dari dia dijauhin kakaknya, lalu dia hampir dibunuh oleh Saul, sampai bahkan anaknya pun sampai mengkhianati dia. Tapi dia tetap percaya pada Tuhan. Sampai akhir hidupnya dia tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa dia bisa tetap percaya? Karena dia punya keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan inilah dia tahu, oh, ini Tuhan yang sangat mengasihi hidupku. Maka walaupun dia main banyak masalah, Daud tetap mengasihi Tuhan. Karena dia tahu kalau Tuhan sangat mengasihinya. Dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Oke, bagaimana cara kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Memiliki keintiman dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, Tuhan itu adalah firman. Maka jika kita ingin mengenal Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita perlu mengenal firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan mencurahkan segala isi hatinya, segala pribadinya itu lewat firman Tuhan. Lalu memiliki waktu pribadi dengan Tuhan lewat berdoa dan penyembahan. Berdoa itu kan komunikasi dengan Tuhan. Contohnya kita berkomunikasi dengan teman kita. Nah, dengan berkomunikasi kita menjadi semakin mengenal teman kita kan. Nah, sama halnya dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Jika kita sering berkomunikasi, sering berdoa dengan Tuhan, maka kita akan semakin mengenal siapa itu Tuhan, bagaimana pribadinya, itu lewat tentunya dengan berdoa. Kita mengobrol dengan Tuhan. Lalu dengan pujian penyembahan. Lalu yang ketiga, taat kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan adalah pencipta kita. Maka kita sebagai umatnya, kita perlu taat kepada Tuhan. Dan kita taat kepada Tuhan, maka kita melaksanakan setiap perintah-perintahnya, dan Tuhan semakin dekat dengan kita. Lalu yang keempat, perhatikan bagaimana Yesus bekerja dalam hidup kita.
Bagaimana cara kita memperhatikannya? Yaitu lewat setiap masalah-masalah di hidup kita, setiap didikan-didikan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dengan kita memperhatikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, membantu melatih setiap masalah-masalah kita, maka kita semakin mengenal jalan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita semakin tahu apa sih yang Tuhan ingin dalam hidup kita. Nah, yang terakhir, jadikan Tuhan Yesus prioritas utama dalam hidup kita. Nah, mungkin kita merasa kita belum memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Karena mungkin kita terlalu sibuk atau terlalu memikirkan hal-hal lain sehingga kita lupa kalau kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kita mulai menjadikan Tuhan prioritas hidup kita. Amin. Firman Tuhan telah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas sharing firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap apapun yang Kau berikan dalam hidup kita Tuhan. Kami Tuhan, biar kami Tuhan terus mengenal siapa pribadi-Mu Tuhan, agar kami Tuhan bisa melihat nama-Mu lewat hidup kami. Kami memiliki keintiman dengan Engkau Tuhan, agar kami terus berada dalam jalan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa yang kami mohonkan Tuhan, kami sampaikan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai intimacy, God is love, yang dimana kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan karena Allah itu adalah kasih. Oleh karena Dia adalah kasih, maka segala sesuatu yang dikerjakan di dalam hidup kita adalah baik. Karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam hidup kita, maka dari itu kita akan selalu mengingat namanya, kita akan selalu menyerukan namanya. Aku mau undang teman-teman semua untuk kita sama-sama menaikkan lagu pujian Ingat Akan Nama Yesus yang diambil dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Baik dia. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Baik ketiga ya. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah
Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Teman-teman semua dapat mengirimkan persembahan melalui aplikasi dengan nomor yang tertera di kolom deskripsi. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian kasih Allah. Shalom teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan melalui ibadah Jumat. Ya Tuhan Yesus, kami sekarang datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami memohon doa ya Tuhan untuk keadaan dunia saat ini ya Tuhan. Seperti yang Engkau tahu ya Tuhan, keadaan dunia saat ini sedang dilanda oleh peperangan dan konflik ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati untuk korban-korban peperangan yang terjebak di medan perang ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan berikanlah karunia-Mu atas dunia ini agar perdamaian dapat terjadi ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan, negara Indonesia ya Tuhan. Tuhan berkati pemerintahannya ya Tuhan, presiden, wakil presiden, hingga ke jajarannya ya Tuhan. Tuhan berkati mereka. Dan juga Tuhan berkati permasalahan-permasalahan, isu-isu yang ada dan rencana-rencana yang jahat Tuhan tolong patahkan ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi ini ya Tuhan, pandemi virus COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dokter-dokter, tim medis dan volunteer-volunteer tim kesehatan ya Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada, agar mereka dapat berjuang melawan virus ini ya Tuhan. Tuhan, jauhkanlah kami dari mutasi-mutasi virus COVID-19 yang dapat membahayakan kami ya Tuhan. Berkati juga kelancaran dalam program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah ya Tuhan, agar virus ini dapat ditekan terus sehingga kami bisa terbebas dari virus ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk daerah Karawang ya Tuhan. Berkati Karawang ya Tuhan, berkati pemerintahannya ya Tuhan, setiap pegawai hingga ke jajaran pemerintahannya ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Berkati permasalahan-permasalahan yang ada di Karawang agar dapat diselesaikan dengan tuntas dan cepat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kampus kami ya Tuhan, kampus Unsika ya Tuhan, tempat di mana kami menuntut ilmu ya Tuhan. Berkati sivitas akademiknya ya Tuhan, dari jajaran badan pengurus kampus ke mahasiswa-mahasiswanya ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat memajukan kampus dan membuat kampus ini berprestasi dalam pendidikan akademik ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan ini ya Tuhan, PMK Unsika ya Tuhan. Berkati pengurus-pengurus PMK Unsika, berkati kesatuan hati mereka, dan berkati agar mereka memiliki kesamaan hati, yaitu hati untuk melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkati kegiatan-kegiatan dan proker-proker yang sudah direncanakan dan rancangkan ya Tuhan. Berkati agar kegiatan dan proker ini dapat digunakan untuk memuliakan-Mu dan membesarkan nama-Mu. Berkati ya Tuhan untuk regenerasi
PMK Unsika agar terus terjaga, agar kami bisa memuliakan nama-Mu selama-lamanya hingga akhir ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anggota-anggota PMK Unsika ya Tuhan. Berkati anggota-anggota keluarganya, berkati orang tuanya, berkati agar bila mana mereka dilanda penyakit, Tuhan berikanlah kesembuhan. Bila mana mereka sedang berduka, Tuhan hiburkanlah mereka. Tuhan, demikianlah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan dapat menerima doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan. Sekarang kami akan berdoa menurut doa yang telah Engkau ajarkan ke kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari ini. Jangan kapok dan jangan pernah lelah untuk terus mengikuti kegiatan ibadah yang dilaksanakan oleh PMK Unsika. Nah, sebelum mengakhiri pelaksanaan ibadah hari ini, aku ingin menyampaikan beberapa informasi penting terkait PMK Unsika. Yang pertama, aku mau undang untuk teman-teman semua boleh hadir di dalam komsel yang diadakan oleh PMK Unsika per wilayahnya, per prodi. Nah, kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang memiliki pergumulan dan ingin konseling, ingin sharing, nah PMK Unsika hadir sebagai layanan kasih. Jadi mungkin teman-teman ingin menyampaikan keluhan terkait perkuliahan, masalah keluarga, teman-teman semua tidak perlu khawatir karena PMK Unsika hadir nih untuk melayani teman-teman, untuk berdoa buat teman-teman. Kemudian yang ketiga, untuk teman-teman yang mengikuti ibadah komsel, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah disediakan. Dan yang terakhir, bagi teman-teman semua yang penasaran mengenai PMK Unsika, boleh nih stalking Instagramnya PMK Unsika di @pmk_unsika dan bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di link bio Instagram PMK Unsika. Juga bisa langsung men-DM Instagram PMK Unsika sendiri. Nah, jadi akhir kata aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, dan jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah PMK Unsika, terutama ibadah yang akan selalu dilaksanakan setiap hari Jumat. Oke, stay healthy, tetap semangat di dalam menjalankan perkuliahan. PMK Unsika, Jesus bless.